Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama lengkap saya Rika Sili. Saya dari program studi pendidikan sosiologi FKIP Universitas Muhammadiyah Kupang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa buah soal, yaitu soal yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan tes, pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Kemudian dari 5 pendapat ahli tersebut, saya akan menyimpulkan berdasarkan pendapat saya sendiri. Jadi yang pertama yang akan dibahas yaitu pengertian tes. Nah, ditinjau dari segi istilah, tes berasal dari bahasa Latin yaitu testum, yang berarti sebuah piring atau jambangan dari tanah liat. Istilah tes ini kemudian dipergunakan dalam lapangan psikologi dan selanjutnya hanya dibatasi sampai pada metode psikologi, yaitu suatu cara untuk menyelidiki seseorang. Kemudian yang kedua yaitu pengertian pengukuran. Nah, pengukuran di sini memiliki arti bahwa sifat suatu objek adalah suatu keinginan menentukan kuantitas suatu objek melalui aturan-aturan tertentu, sehingga kuantitas tersebut yang diperoleh benar-benar mewakili sifat dari suatu objek yang dimaksud. Yang berikut yaitu pengertian dari penilaian. Istilah penilaian bisa dikenal dengan assessment atau bukan juga disebut dengan evaluation. Dalam pembelajaran, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru secara menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai oleh peserta didik. Nah, artinya penilaian bukan ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi bersifat menyeluruh, termasuk di dalamnya aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap serta nilai-nilai. Yang terakhir yaitu pengertian evaluasi itu sendiri. Jadi, evaluasi dan asesmen atau penilaian memiliki makna yang berbeda walaupun memiliki arti yang sama. Nah, secara umum bisa dikatakan bahwa evaluasi ruang lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan penilaian. Pada dasarnya, evaluasi merupakan suatu bagian penting dalam pembelajaran yang memberikan keuntungan bagi guru dan siswa, serta sebagai alat untuk memonitor apakah pembelajaran telah dipahami oleh siswa tersebut dan juga mengetahui kemajuan siswa sebagai individu maupun sebagai kelompok. Nah, berdasarkan pengertian di atas dapat simpulkan bahwa tes itu merupakan suatu alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau soal-soal yang harus dijawab oleh siswa. Nah, pengukuran itu sendiri adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas dari peserta didik. Sedangkan penilaian merupakan kegiatan mengumpulkan, melaporkan, dan menggunakan informasi tentang hasil belajar siswa. Dan evaluasi itu sendiri adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas pada sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Yang berikut yaitu soal yang kedua, mengenai kedudukan evaluasi hasil belajar dalam evaluasi pendidikan. Jadi, kedudukan evaluasi dalam belajar dan pembelajaran sungguh sangat penting dan bahkan dapat dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses belajar dalam pembelajaran. Mengapa dikatakan penting? Karena dengan evaluasi diketahui bahwa apakah belajar dan pembelajaran tersebut telah mencapai tujuan ataukah belum. Nah, dengan evaluasi juga akan diketahui faktor-faktor apa saja yang menjadikan penyebab belajar dan pembelajaran tersebut berhasil dan faktor-faktor apa saja yang menjadikan pembelajaran itu belum berhasil. Nah, tidak hanya itu saja, dengan evaluasi juga diketahui di manakah letak kegagalan dan kesuksesan belajar dan pembelajaran. Yang berikutnya yaitu mengapa kegiatan evaluasi pembelajaran harus ada perencanaan. Nah, yang pertama yaitu perencanaan ini penting karena akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Menurut James Popham mengemukakan bahwa maksud perencanaan evaluasi adalah perencanaan ini adalah untuk
mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Yang berikut yaitu soal yang berikut yaitu mengapa setiap soal harus sesuai dengan indikator. Uraikan menurut pendapat Anda sendiri. Ya, menurut saya soal harus sesuai dengan indikator itu artinya setiap soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan dan harus jelas isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang atau jenis sekolah ataupun tingkat kelasnya. Yang berikut yaitu pendapat Benjamin Bloom mengenai hasil pembelajaran dikelompokkan ke dalam 3 domain. Yang pertama yaitu bagian kognitif. Nah, aspek ini menjadi aspek utama dalam bagian kurikulum pendidikan dan menjadi tolak ukur penilaian perkembangan anak. Yang berikut yaitu aspek afektif, di mana terdapat ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan semangat, minat, dan sikap siswa. Yang terakhir yaitu bagian psikomotorik, di mana aspek ini adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan 8 karakteristik alat ukur yang baik. Yang pertama yaitu valid, artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua yaitu reliable, adalah suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas. Yang ketiga yaitu relevan, artinya alat ukur yang digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi. Yang keempat, representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima, praktis, artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan berarti tidak praktis. Yang keenam yaitu diskriminatif, adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Yang ketujuh, spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, proporsional, artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur, baik tes maupun non-tes. Jadi demikian presentasi saya mengenai pembahasan beberapa butir soal dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam.